Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Panasnya siang di Cikarang membuat tubuh Denny terasa lengket, tapi perut yang sudah berbunyi tak bisa dibiarkan lebih lama. Ia melangkah ke arah warteg Maksum, tempat langganannya makan siang sejak pindah ke kontrakan ini 3 bulan lalu. Lokasinya strategis, hanya 5 menit jalan kaki dari kontrakannya, dan harga makanannya terjangkau untuk kantong buruh pabrik sepertinya. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Antrean di depan warteg mengular hingga ke jalan kecil. Denny mengernyit, sedikit heran. Biasanya warteg ini sepi, bahkan ia pernah makan di sini sambil menikmati suara kicauan burung yang berisik di pagar. Tapi semenjak Maksum jadi ramai, ia ikut penasaran. Setelah menunggu sekitar 15 menit, akhirnya Denny mendapat giliran. Ia memesan nasi, ayam goreng, tempe orek, dan sayur lodeh. Namun ketika menggigit ayam gorengnya, ia segera merasakan ada yang aneh. Rasanya pahit dan getir. "Bu, ayamnya kenapa ya? Kok rasanya beda?" tanyanya sambil menahan rasa tidak enak di mulutnya. Maksum, si pemilik warteg, mendekatinya dengan langkah perlahan. "Kalau nggak suka, jangan makan." Suaranya dingin, hampir seperti bisikan, tapi terasa mengancam. Denny terkejut. Ia membayar dan segera pergi, meninggalkan piring yang hampir tak tersentuh. Namun sebelum menghilang ke pintu, ia mendengar Maksum bergumam. "Sudah banyak yang kayak gitu." Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya, seolah bukan sekadar ancaman biasa. Ia mencoba menepis perasaan aneh itu, tapi rasa pahit di mulutnya tak kunjung hilang. Malam itu, Denny terbangun dari tidurnya dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya, meskipun udara malam cukup dingin. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Denny memandang sekeliling kontrakannya yang sempit. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut gelap ruangan. "Kok jadi parno begini sih?" gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun keanehan tidak berhenti di situ. Hari-hari berikutnya, makanan dari kantin pabrik atau warung lain yang biasanya ia nikmati kini terasa hambar di lidah. Tapi anehnya, setiap kali ia mencium aroma makanan dari warteg Maksum, perutnya mendadak lapar. Rasa lapar itu seolah ada magnet yang menariknya untuk kembali ke sana. "Gila, jangan-jangan ini sugesti aja," pikir Denny. Tapi ia tahu ada yang salah. Suatu siang, saat istirahat kerja, Denny bertemu dengan Andi, teman satu pabriknya yang juga sering makan di warteg Maksum. Wajah Andi terlihat pucat dan lesu. "Lu kenapa, An? Sakit?" tanya Denny sambil menepuk bahu temannya. Andi menggeleng lemah. "Gak tahu, Den. Perut gua mules-mules terus dari kemarin. Udah ke klinik, tapi kata dokternya gue cuma masuk angin. Tapi ini beda, badan gue rasanya berat banget, kayak ada yang nempel." Denny mengerutkan dahi. "Lu makan apa kemarin?" Andi terdiam sebentar, lalu menjawab dengan suara pelan, "Dari warteg Maksum." Denny menelan ludah. "Jangan kesana lagi, And. Ada yang aneh." Tapi Andi hanya mengangguk lemas, seolah tak punya tenaga untuk merespons. Gosip pun mulai beredar di antara para buruh kontrakan. Ada yang bilang Maksum menggunakan pesugihan. Katanya, ia sering terlihat membakar sesuatu di dapur malam-malam. Denny mendengarkan dengan rasa ngeri, tapi rasa laparnya tak bisa dibendung. Setiap kali aroma makanan dari warteg itu tercium, di sudut hatinya Denny tahu ini bukan rasa lapar biasa. Ada sesuatu yang menariknya kembali ke warteg Maksum. Tapi apa? Dan kenapa? Ia hanya bisa berharap keanehan ini tidak memburuk, meskipun firasatnya mengatakan bahwa ini baru permulaan. Pagi itu, Denny tidak merasa seperti biasanya. Biasanya, ia akan langsung menuju pabrik untuk bekerja, tapi hari ini ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Setelah beberapa kejadian aneh dan merasa semakin terobsesi dengan warteg Maksum, ia memutuskan untuk mencari tahu tentang latar belakang Maksum. Denny tahu bahwa tetangga terdekat yang mungkin tahu banyak tentang Maksum adalah Bu Juleha, pemilik warteg yang dulu lebih sering didatangi pembeli daripada Maksum. Ia tinggal di rumah kontrakan di sebelah warteg Maksum dan tampaknya cukup lama mengenal perempuan itu.
Assalamualaikum Bu Juleha, sapa Deni saat tiba di depan rumah Bu Juleha yang sedang duduk di beranda sambil menyiram tanaman. Oh Deni, Waalaikumsalam. Ada apa, nak? Kok pagi-pagi udah datang? Bu Juleha menyapa dengan senyum ramah, meskipun wajahnya sedikit lelah. Begini Bu, gue lagi penasaran sama warteg Maksum. Tuh, kenapa ya tiba-tiba ramai banget? Padahal sebelumnya, kan sepi. Banyak yang bilang makanannya enak banget. Ada yang bilang... Bu Juleha langsung berubah ekspresi. Ia menyandarkan gayung yang ia pegang ke sisi ember dan menatap Deni dengan serius. Ah, kamu nanya itu ya? Udah lama gue denger gosip-gosip aneh itu. Maksum tuh beda sekarang. Waktu dulu, wartegnya biasa aja. Tapi sekarang, entah kenapa, banyak yang datang dan gak pernah berhenti. Cuma bisnis gue malah sepi. Deni terdiam sejenak. Kenapa, Bu? Ada masalah apa? Bu Juleha menghela napas panjang, lalu duduk di kursi panjang di beranda rumahnya. Dulu ada kejadian yang bikin gue ngerasa aneh. Waktu itu, ada pembeli yang datang ke wartegnya Maksum, namanya Pak Hadi, seorang pegawai pabrik. Dia makan di situ hampir setiap hari. Tapi suatu hari, setelah bertengkar soal lauk, seminggu kemudian dia meninggal mendadak. Wah, kok bisa gitu, Bu? Meninggal karena apa? Katanya sih serangan jantung. Tapi Pak Hadi itu sehat-sehat aja. Gua nggak tahu, Dan. Ada yang bilang mungkin itu cuma kebetulan. Tapi gue curiga ada yang nggak beres dengan Maksum. Deni mencerna cerita itu dalam diam. Ada yang aneh dengan Maksum dan semakin banyak kejadian yang menunjukkan ada kekuatan misterius di balik warteg tersebut. Gue akan cari tahu lebih lanjut. Makasih ya informasinya. Setelah berbicara dengan Bu Juleha, Deni memutuskan untuk mendekati warteg Maksum lagi. Ia merasa ada sesuatu yang harus ditemukan. Sesuatu yang bisa menjelaskan semua keanehan yang terjadi. Sesampainya di sana, suasana warteg seperti biasa ramai dan penuh orang. Namun ada yang tidak biasa. Deni melihat sesuatu yang bersinar di sudut dapur. Dengan hati-hati, ia mendekati benda itu dan mengambilnya. Itu sebuah boneka kecil terbuat dari kain dengan kepala yang dipenuhi paku yang tertancap dalam. Deni terdiam memandangi boneka itu. Rasanya darahnya berdesir. Boneka itu terlihat sangat usang dan terbuat dengan tangan yang kasar, seolah sengaja dibuat dengan tujuan tertentu. Ia membalikkan boneka itu dan melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di bagian bawah boneka itu terdapat tulisan dengan tinta merah, "Untuk mereka yang mengganggu." Deni merasa ada yang tidak beres. Ia memutuskan untuk membawa boneka itu pulang dan menyimpannya sementara, berharap bisa menemukan penjelasan lebih lanjut. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Di hati Deni, semakin yakin bahwa warteg Maksum tidak hanya sekadar tempat makan. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya, yang mengikat tempat itu dengan kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Dan boneka kain itu adalah petunjuk pertama menuju jawaban yang ia cari. Saat malam tiba, Deni duduk di kontrakannya, memandangi boneka yang tergeletak di meja. Suasana kamar itu terasa semakin mencekam, dan ia merasakan seolah-olah boneka itu menatapnya, seakan memperingatkannya untuk berhenti mencari tahu lebih dalam. Tapi Deni tahu, ia tidak bisa mundur. Ia harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Beberapa hari setelah penemuan boneka aneh itu, Deni merasa semakin terobsesi dengan misteri di sekitar warteg Maksum. Semua petunjuk yang ia temui semakin membawanya pada satu kesimpulan, ada sesuatu yang tidak beres di warteg itu. Namun, ia merasa masih ada satu orang yang mungkin tahu lebih banyak. Seseorang yang sudah lama tinggal di sekitar warteg itu dan selalu berada di sana meskipun hanya menjual gorengan. Orang itu adalah Pak Samin, tukang gorengan yang mangkal di depan warteg Maksum setiap hari. Pak Samin adalah seorang lelaki tua yang sudah lama berjualan di kawasan itu. Ia terkenal dengan gorengan tempe dan tahu yang renyah. Deni mendekatinya dengan hati-hati, memastikan tidak ada orang lain yang mendengarkan. "Pak Samin, boleh gua nanya sesuatu?" Tanyanya dengan suara rendah. Pak Samin menatapnya dengan tatapan waspada, lalu mengangguk pelan. "Ada apa, Den? Gua penasaran sama warteg Maksum. Ada yang bilang di sana ada keanehan." "Apa benar, Pak?" Pak Samin terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang.
Den, lu udah lihat sendiri kan? Banyak yang bilang makanannya enak, tapi ada yang aneh-aneh di situ. Orang-orang pada ketagihan, padahal sebelumnya nggak ada yang peduli sama warteg itu. Danny mengangguk mendengarkan dengan serius. Maksum tuh malam-malam bakar kemenyan. Biasanya setelah warteg tutup, dia masih di sana di dapur, baca mantra, muterin api, kayak ngundang sesuatu. Pak Samin berhenti sejenak, meremas tangannya yang sudah keriput. Gua nggak tahu apa yang dia lakuin, tapi setiap kali itu terjadi, gua bisa ngerasain udara di sekitar warteg jadi lebih berat. Cuma gua, elo, dan beberapa orang di sekitar sini yang tahu. Orang lain nggak ada yang peduli. Denny semakin terperangah mendengar penuturan Pak Samin. Bakar kemenyan, jadi itu bukan cuma ritual biasa? Pak Samin menggeleng pelan. Gak, Den, itu bukan ritual biasa. Gue juga pernah lihat, waktu itu udah tengah malam, gue lagi nyiapin gorengan. Tiba-tiba dari dapur warteg, gue lihat ada bayangan hitam gede banget. Gue kaget, langsung lari ke belakang. Pas gue lihat lagi, bayangan itu hilang. Gue takut banget, tapi gue nggak bisa bilang ke siapa-siapa. Takut dibilang gila. Denny merasakan tenggorokannya kering, tapi ia berusaha untuk tetap tenang. Apa bayangan itu sering muncul? Enggak sih, cuma sekali itu aja. Tapi setelah kejadian itu, gue merasa ada yang aneh banget di sana. Maksum juga kayak berubah. Semakin banyak orang yang datang ke warteg, semakin banyak orang yang bilang makanannya enak. Tapi gue ngerasa ada yang gak benar. Pak Samin mengguncang-guncang kepalanya, seolah mencoba menyingkirkan ingatan itu. Denny terdiam, mencoba mencerna semua yang baru didengarnya. Ternyata, ada banyak hal yang tidak terlihat oleh mata banyak orang, dan Pak Samin adalah satu-satunya saksi bisu yang selama ini menyaksikan keanehan di warteg itu. Denny merasa semakin yakin bahwa apa yang terjadi di warteg Maksum lebih dari sekadar kebetulan atau mitos belaka. Jadi, Maksum tuh bukan cuma jualan makanan aja, Pak. Tanyanya dengan suara lirih. Pak Samin menatapnya dengan mata kosong. Lihat aja sendiri, Den. Masih penasaran? Coba cari tahu lebih jauh. Tapi hati-hati, jangan sampai terlibat terlalu dalam. Gua nggak mau lihat orang-orang jadi kayak yang lainnya, yang kesana terus dan nggak pernah balik lagi. Dengan rasa takut yang semakin menguat, Denny mengangguk. Ya tahu, ini bukan sekadar masalah makanan atau bisnis biasa. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan jalanan sekitar terlihat sepi. Pintu belakang warteg Maksum sudah terkunci, tapi Denny tahu ada celah kecil yang bisa ia gunakan untuk mengintip ke dalam. Dengan hati-hati, ia mendekati jendela, belakang yang sedikit terbuka. Dari celah itu, ia melihat Maksum sedang duduk di tengah dapur, dikelilingi oleh benda-benda aneh. Di depannya, ada sebuah foto hitam putih yang tampaknya sudah lama meninggal. Di sekeliling foto itu, terdapat bunga-bunga kering yang diletakkan dengan sangat rapi, serta kemenyan yang terus mengepul, mengeluarkan aroma yang membuat Denny merasa pusing. Maksum mulai menyusun beberapa benda di depan foto itu. Sebuah kepala ayam yang sudah dipotong dengan sangat rapi, lengkap dengan darah yang masih menetes di piring. Di samping kepala ayam, terdapat uang receh yang disusun dalam bentuk lingkaran dengan lilin-lilin kecil yang menyala di antara uang itu. Semua benda itu diletakkan dengan hati-hati, seolah memiliki makna tertentu. Denny bisa merasakan hawa yang sangat berat dan mencekam, seperti ada sesuatu yang mengintai di balik kegelapan. Suara-suara aneh mulai terdengar, bisikan-bisikan yang tak bisa ia pahami, penuh dengan kata-kata yang tak jelas. Suara itu terdengar berat dan penuh wibawa, seperti berasal dari kekuatan yang jauh lebih besar dari manusia biasa. Denny merasa kepalanya berdenyut-denyut. Semua yang dilihatnya terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia hentikan. Ia hampir tidak bisa menahan rasa mual yang muncul di tenggorokannya. Tapi meskipun tubuhnya terasa lemas, ia berusaha untuk tetap memperhatikan setiap gerakan Maksum. Tiba-tiba, suara berat itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seperti berbisik langsung ke telinganya. Jangan ikut campur. Suara itu sangat berat, penuh ancaman, dan Denny bisa merasakannya menembus ke dalam tulang-tulangnya. Suara itu begitu nyata, seolah ada sesuatu yang berdiri di belakangnya, dan itu bukan hanya sekadar bisikan angin malam. Denny merasa seperti ada tangan gelap yang mengikatnya, menariknya untuk tetap diam.
Saat akhirnya ia berhasil menjauh, ia merasakan tubuhnya terjatuh ke tanah. Ia terengah-engah, napasnya tersengal-sengal, mencoba memulihkan kesadarannya. Sesaat ia berpikir untuk lari sejauh mungkin, tapi rasa penasarannya lebih kuat. Ia tahu, apa yang terjadi di warteg Maksum dan ritualnya bukan hanya sekadar memikat pelanggan. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa mengikat siapapun yang terlibat. Denny tahu, ia tidak bisa mundur lagi. Keingintahuan dan ketakutannya telah menyatu, membuatnya terus terdorong untuk mencari tahu lebih dalam. Meski bisikan berat itu terus menghantuinya, keinginan untuk mencari tahu semakin membara. Meski ia sadar bahwa risiko yang ia hadapi semakin besar, kali ini Denny memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut dari Bu Juleha, tetangga dekat Maksum, yang selama ini terlihat sering mengamati kejadian-kejadian aneh di sekitar warteg. Pagi itu, Denny menemui Bu Juleha di rumahnya yang terletak tak jauh dari warteg. Bu Juleha adalah seorang wanita paruh baya yang sudah lama tinggal di sana, dan selama bertahun-tahun menjadi saksi bisu dari banyak peristiwa yang terjadi di kawasan itu. Denny merasa Bu Juleha bisa memberinya kunci untuk memecahkan misteri ini. Bu Juleha, ada yang gua mau tanyakan, ujar Denny dengan hati-hati saat duduk di teras rumah Bu Juleha. Lu udah lama tinggal di sini, pasti tahu banyak tentang Maksum, kan? Bu Juleha menghela napas panjang, wajahnya tampak penuh kerutan, seolah memikirkan kembali kenangan lama yang tak mudah dilupakan. Maksum? Dia bukan orang seperti dulu lagi, Dan. Jawabnya pelan. Dia berubah sejak kejadian beberapa tahun lalu. Dulu dia baik-baik aja, nggak seperti sekarang. Denny mendekatkan tubuhnya, menanti penjelasan lebih lanjut. Kenapa, Bu? Ada apa? Yang terjadi? Bu Juleha menatap Denny dengan mata yang penuh beban. Lo pasti pernah dengar tentang arisan, kan? Beberapa tahun lalu, ada kejadian besar yang melibatkan uang arisan yang hilang. Maksum dan banyak teman dekatnya ikut arisan. Dan salah satu dari mereka, sebut aja si Dedi, nyolong uang arisan itu. Dedi itu juga sering makan di wartegnya Maksum. Dedi menipu uang arisan yang seharusnya buat kebutuhan masyarakat di sini. Nah, Maksum dan orang-orang yang ikut arisan jadi marah banget karena uang itu penting buat mereka semua. Denny mengangguk meskipun ia masih bingung. Tapi apa hubungan itu dengan Maksum yang sekarang jadi gini? Tanyanya. Bu Juleha melanjutkan dengan suara bergetar. Setelah kejadian itu, Maksum kehilangan anaknya. Anak perempuan satu-satunya yang dia sayang itu meninggal karena kecelakaan. Maksum bilang anaknya jadi korban, dan itu gara-gara Dedi dan orang-orang yang terlibat. Mereka bilang anaknya sakit karena ada yang kirim santet pas itu. Maksum jadi gila, Dan. Dia marah banget. Denny terdiam. Kisah itu terasa sangat menyakitkan. Kehilangan anak adalah luka yang sulit sembuh, apalagi bila penyebabnya dianggap ada di tangan orang lain. Namun, ada sesuatu yang menggelitik benaknya. Lalu apa yang dia lakukan setelah itu? Apa dia nggak melanjutkan wartegnya? Bu Juleha menggelengkan kepala. Enggak, Den. Justru setelah itu, Maksum semakin rajin jualan, lebih keras lagi. Tapi, orang-orang yang datang ke warteg sering aneh. Mereka berubah, seperti ada sesuatu yang memaksa mereka datang. Maksum kayaknya nggak cuma mencari uang lagi, tapi membalas dendam. Membalas dendam? Iya, Den. Nggak ngerti, kan? Sejak anaknya meninggal, Maksum jadi lebih dingin. Ada yang bilang dia sering lakukan ritual-ritual aneh. Kekuatan orang-orang yang nyakitin dia, atau mungkin kekuatan yang dia dapat dari ritual itu, yang bikin warteg Maksum jadi ramai. Denny bertanya dengan suara gemetar. Jadi, orang-orang datang ke sana nggak cuman karena makanannya enak? Bisa jadi, Den. Orang-orang datang ke sana nggak cuman karena makanannya enak. Mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kalau lo tanya ke gue, ya, ada sesuatu yang lebih dari itu. Maksum nggak bisa lepas dari itu semua. Dendamnya sama si Dedi dan orang-orang yang bikin dia kehilangan anaknya udah tertanam dalam diri dia. Nggak ada yang tahu pasti, tapi gue yakin ada kekuatan besar yang membantu dia buat ngejar balas dendam itu. Denny merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Semua tanda-tanda yang ia temui, mulai dari ritual malam hari hingga bisikan yang menghantuinya, sekarang semakin jelas. Maksum sudah terjebak dalam dunia pesugihan untuk membalaskan dendamnya yang sudah lama terpendam.
"Terus Bu, apa yang bisa aku lakukan?" tanya Denny, merasa harus berhenti mendekati warteg itu. Bu Juleha menggelengkan kepala. "Udah terlanjur, Den. Berhati-hati aja. Jangan sampai lu jadi korban berikutnya." Denny terdiam, memikirkan tentang pesugihan yang Maksum jalankan. Tapi seberapa jauh ia harus pergi untuk mengungkap kebenaran? Denny duduk termenung di kontrakannya, pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Setiap kali menutup mata, bayangan makhluk besar yang dilihatnya di dapur Maksum dan bisikan berat yang memperingatkannya untuk tidak ikut campur menghantui dirinya. Namun, sesuatu dalam dirinya mendorongnya untuk melanjutkan, untuk mencari cara menghentikan segala hal yang terjadi di warteg itu. Pagi itu, Denny mendapat kabar buruk dari Andi, temannya yang juga bekerja di pabrik yang sama. Andi tiba-tiba jatuh sakit parah setelah makan siang di warteg Maksum beberapa hari yang lalu. Awalnya, Andi mengaku merasa sedikit lemas setelah makan. Namun hari berikutnya, kondisinya semakin memburuk. Badannya panas tinggi, dan ia tampak seperti kehilangan semangat hidup. Tubuhnya lemas, seakan-akan energinya tersedot habis. Denny segera ke rumah Andi setelah mendapat kabar itu. Saat tiba di kamar Andi, ia melihat temannya terbaring lemah dengan wajah yang sangat pucat. Tubuh Andi tampak terkulai, seperti kehilangan kekuatan sama sekali. Denny mendekat, berusaha menggenggam tangan Andi, namun tangan itu terasa dingin. Matanya terpejam rapat, namun bibirnya bergerak-gerak, seakan mengucapkan sesuatu. Denny mencoba mendengarkan, dan dari mulut Andi keluar kata-kata yang samar namun jelas menyebut satu nama, Maksum. Denny terkejut, nama itu sudah begitu akrab di telinganya, nama yang sering ia dengar sejak terlibat dalam misteri ini. "Maksum," bisiknya, menatap Andi yang terbaring lemah. Tapi sebelum ia bisa bertindak lebih jauh, Denny buru-buru meninggalkan kamar Andi. Meskipun dokter datang dan memberikan obat, kondisi Andi tetap tidak membaik. Keesokan harinya, Andi masih dalam keadaan kritis, bahkan hampir tak sadarkan diri. Namun, kejadian mengerikan lainnya segera mengikuti. Di antara para pelanggan yang masih rajin datang ke warteg Maksum, seorang pembeli lain ditemukan meninggal mendadak di rumahnya. Pria paruh-baya yang tinggal di kontrakan sebelah warteg itu dikenal sering makan di sana. Dia adalah pelanggan yang tidak pernah melewatkan makan siang di warteg tersebut. Setelah tubuhnya ditemukan, warga yang datang ke rumahnya terkejut mendengar cerita dari istrinya. Sebelum kematiannya, pria itu mengigau dengan gelisah. Ia bermimpi tentang sebuah bayangan hitam besar yang menjerat lehernya dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Dalam mimpi itu, bayangan tersebut menyebutkan kata-kata aneh yang tidak bisa diingat dengan jelas. Tak lama setelah itu, pria itu terbangun gemetar ketakutan, namun tubuhnya tak mampu menahan beban itu lebih lama. Keesokan harinya, dia ditemukan meninggal dalam keadaan seperti tercekik. Berita ini menyebar cepat di kalangan warga kontrakan dan buruh pabrik. Banyak yang mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan warteg Maksum. Keanehan-keanehan yang terjadi di sana tak bisa lagi diabaikan. Orang-orang mulai saling berbisik, menghubungkan semua kejadian buruk ini dengan pesugihan yang konon dilakukan oleh Maksum. Denny merasa semakin tertekan. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa apa yang terjadi pada Andi dan pria yang meninggal mendadak itu berkaitan langsung dengan warteg tersebut. Ketakutan mulai merayap dalam dirinya, tetapi Denny tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Jika ia tidak bertindak, ada kemungkinan lebih banyak korban yang akan jatuh. Kita harus menghentikan Maksum sebelum terlambat, pikir Denny dengan penuh tekad. Namun keraguannya pun muncul. Apa yang bisa ia lakukan untuk menghentikan kekuatan gelap yang sudah berakar begitu dalam? Maksum tidak hanya menjalankan sebuah warteg. Dia sudah terperangkap dalam dunia pesugihan yang sangat kuat dan berbahaya. Dan untuk kali pertama, Denny merasa ketakutannya benar-benar nyata. Karena kini, dia juga sudah terlibat dalam permainan yang tidak bisa dia kendalikan. Setiap langkah yang diambil semakin mendekatkan dirinya pada kegelapan yang tersembunyi di balik warteg itu. Waktu semakin sempit, dan Denny tahu jika dia tidak menemukan cara untuk menghentikan Maksum, ia dan orang-orang di sekitarnya bisa menjadi korban berikutnya. Setelah mendengar kabar tentang Andi dan pembeli yang meninggal, Denny tidak bisa lagi menunda-nunda. Rasa takut yang menghantuinya berubah menjadi tekad.
Ia tahu satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan menghadapi Maksum secara langsung. Malam itu, Danny memutuskan untuk kembali ke warteg. Pikirannya dipenuhi ketegangan, tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya, seolah Maksum sudah menebak kedatangannya. Saat tiba di warteg, Danny menemukan Maksum sedang duduk di belakang meja, menatapnya dengan tatapan yang dingin. "Kamu tahu ini salah, Maksum," ujar Danny dengan suara tegas, meski hatinya berdebar kencang. Maksum hanya tersenyum. "Salah? Menurut siapa? Gue punya hak untuk membalas dendam, Dan. Mereka yang nyakitin gue harus bayar." Danny merasa darahnya mendidih. "Tapi dengan cara kayak gitu, lu bisa dianggap menghilangkan nyawa orang, Maksum." Maksum mengangguk perlahan. "Iya, gue menarik pelanggan ke warteg ini, memberi mereka kenikmatan sesaat. Tapi orang-orang yang nyakitin, mereka bakal ngerasain apa yang gue rasain. Setiap orang yang datang ke sini, mereka bukan cuma makan, mereka juga menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang gak bisa mereka hindari." Danny menggenggam tangannya dengan erat, mencoba menahan amarah yang membara. "Lo harus berhenti, Maksum. Lo udah ngebuat banyak orang menderita. Lo gak bisa terus-terusan kayak gini." Maksum menatap Danny dengan mata yang kosong, senyuman tipis tetap mengembang di wajahnya. "Kalau lu terus campur tangan, Dan, lu bisa jadi korban berikutnya. Gua udah cukup sabar, tapi kalau lu nekat, lu akan tahu bagaimana rasanya jadi bagian dari permainan ini." Danny merasa darahnya membeku. Maksum bergerak mendekat, dan seketika, itu juga suasana di sekitar warteg terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata mengintai. Maksum perlahan berbicara dengan nada yang lebih rendah dan penuh ancaman. "Kalau kamu mau berhenti hidup, teruskan penyelidikan ini." Suara Maksum terdengar berat, seperti datang dari dalam lubuk hatinya yang terdalam. Kata-katanya mengandung ancaman yang sangat jelas, dan Danny bisa merasakan hawa dingin menyelimuti sekujur tubuhnya. Senyuman Maksum semakin lebar, seakan-akan ia menikmati setiap detik ketakutan yang mulai merayap ke dalam diri Danny. Danny menatapnya dengan mata penuh tekad, meski keringat dingin mulai mengalir di dahinya. "Lo pikir gue takut? Lo salah, Maksum. Gue gak akan berhenti sampai semuanya terungkap." Tiba-tiba, udara di sekitar warteg itu terasa semakin berat, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan-bisikan dari tempat yang jauh. Danny merasa tubuhnya mulai lemas, dan dalam sekejap, ruang di sekitarnya seperti menjadi gelap. Namun, ia tidak mundur. Ia tahu bahwa konfrontasi ini adalah titik balik yang menentukan. "Lo bisa ancam gue sekeras apapun, tapi gue gak bakal takut. Gue akan menghentikan lo, Maksum," kata Danny dengan tegas, meski tubuhnya bergetar. Maksum berdiri perlahan dan melangkah mundur, senyumannya semakin lebar. "Kalau itu yang lo inginkan, Dan, maka siap-siap saja. Gue akan pastikan lo menyesal telah datang ke sini." Danny tahu konfrontasi ini baru saja dimulai. Apa yang akan terjadi selanjutnya jauh lebih gelap dan lebih berbahaya. Namun, ia sudah membuat keputusan. Ia tidak bisa melawan Maksum sendirian. Ia membutuhkan bantuan. Ia tidak tahu harus kemana, sampai akhirnya teringat akan seorang paranormal yang sering disebut-sebut di kalangan buruh pabrik dan warga kontrakan, Pak Karman. Pak Karman bukanlah paranormal sembarangan. Ia dikenal sebagai seseorang yang bisa membantu orang-orang yang terjebak dalam dunia gaib, memberikan perlindungan, atau bahkan membasmi makhluk halus yang membahayakan. Meskipun Danny tidak terlalu percaya dengan hal-hal seperti itu, ia tahu bahwa dalam situasi seperti sekarang, hanya ada sedikit pilihan lain. Setelah memutuskan untuk mencari Pak Karman, Danny segera menuju ke rumahnya. "Pak, gue butuh bantuan," ujar Danny dengan suara terburu-buru. "Ada sesuatu yang aneh di warteg Maksum. Gue nggak tahu harus gimana lagi. Semua orang yang makan di sana mulai jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal mendadak." Pak Karman menatapnya serius, lalu memijat pelipisnya sejenak. "Itu semua karena pesugihan, Dan. Maksum nggak main-main dengan kekuatan gaib. Warteg itu dijaga oleh makhluk yang sangat kuat. Gue bisa bantu lo, tapi lo harus siap." Danny merasa tubuhnya semakin berat. Ia sudah mendengar desas-desus tentang pesugihan dan makhluk gaib yang menjaga perjanjian gelap, tetapi mendengarnya langsung dari Pak Karman membuat ketakutannya semakin nyata.
Apa yang harus gue lakukan, Pak? Pak Karman mengambil sebuah tas kecil dari meja, lalu mengeluarkan beberapa benda yang tampak seperti benda-benda ritual. Kain hitam, kemenyan, sebuah lilin besar, dan beberapa benda lainnya yang tidak ia kenal. Kita akan melakukan ritual untuk melindungi lo dari serangan. Tapi hati-hati, makhluk yang menjaga warteg itu sangat kuat. Ini bukan permainan. Denny mengangguk, meski hatinya berdebar kencang. Ia duduk di lantai, mengikuti instruksi Pak Karman. Lilin dinyalakan, dan asap kemenyan mulai mengepul, memenuhi ruangan. Pak Karman mulai merapal mantra dengan suara rendah, matanya terpejam rapat. Tiba-tiba, udara di ruangan itu terasa semakin berat, dan Denny merasakan gelombang hawa dingin mengalir di tubuhnya. Suasana semakin mencekam, seperti ada sesuatu yang mengamati mereka dari dalam kegelapan. Pak Karman terus membaca mantranya. Dengan tenang, matanya tertutup rapat, seolah-olah ia sedang berkomunikasi dengan kekuatan yang tak terlihat. Setelah beberapa saat, Pak Karman membuka matanya dan menghela napas panjang. Sudah cukup, ikatannya sudah terlihat, ujarnya pelan. Sekarang gue tahu apa yang ada di sana. Warteg Maksum itu dijaga oleh makhluk gaib berbentuk bayangan hitam. Baratheons berasal dari perjanjian pesugihan yang dibuat Maksum. Denny tertegun. Bayangan hitam besar itu apa, Pak? Pak Karman menatapnya dengan tatapan serius. Itu manifestasi dari kekuatan pesugihan yang dipanggil oleh Maksum. Makhluk itu bukan sekadar bayangan biasa. Itu adalah makhluk jahat yang terlahir dari dendam yang dipendam Maksum. Makhluk itu akan menghancurkan siapa saja yang mencoba mengganggu. Jadi, orang-orang yang datang dan makan di sana semakin memperkuat makhluk itu. Iya, Den. Mereka menjadi bagian dari kesepakatan yang dibuat oleh Maksum, dan itulah yang membuat mereka terjerat. Denny menggigit bibirnya, merasa ngeri dengan kenyataan itu. Gimana caranya gue bisa menghentikan itu semua, Pak? Pak Karman menghela napas, lalu berdiri dan berjalan menuju lemari kecil di sudut ruangan. Ia mengeluarkan sebuah cincin besar berwarna hitam pekat. Ini akan melindungi lo dari serangan gaib saat lo kembali ke warteg. Tapi ingat, lo harus tetap berhati-hati. Jika lo ingin menghentikan pesugihan ini, lo harus mengungkap semua kebenaran yang ada di sana. Dan yang paling penting, lo harus siap untuk menghadapi makhluk itu secara langsung. Denny memegang cincin itu dengan tangan gemetar. Gua siap, Pak. Terima kasih. Pak Karman hanya mengangguk. Ingat, Den, segala sesuatu ada harganya. Jangan sampai lo menyesal nantinya. Dengan cincin di tangannya dan tekad yang semakin kuat, Denny tahu bahwa langkah berikutnya adalah langkah terakhir yang akan membawanya ke konfrontasi besar dengan Maksum dan makhluk gaib yang menjaganya. Malam itu, Denny dan Pak Karman kembali ke warteg Maksum. Mereka membawa perlengkapan ritual, lilin, kemenyan, dan benda-benda lain yang dibutuhkan. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan jalanan sekitar terlihat sepi. Pak Karman memimpin ritual dengan hati-hati, menyalakan lilin dan kemenyan sambil membaca mantra-mantra yang membuat udara semakin berat. Denny, yang ikut membantu, berdiri dengan hati-hati, memperhatikan setiap gerakan Pak Karman. Mereka semua tahu bahwa jika ritual ini gagal, mereka bisa menjadi korban berikutnya. Siap, Den? Tanya Pak Karman dengan suara tegas. Siap, Pak, jawab Denny, meski hatinya berdebar kencang. Begitu mereka melangkah masuk, udara di dalam warteg terasa dingin dan berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari dalam kegelapan. Setiap sudut warteg yang biasanya ramai dengan suara pembeli dan bau makanan kini terasa sunyi. Hanya ada suara langkah kaki mereka yang terdengar jelas. Di dapur, Pak Karman segera mencari benda yang dimaksud. Benda ini harus ditemukan dan dihancurkan, atau ritual ini akan sia-sia, bisiknya. Denny memeriksa setiap sudut, merasa tubuhnya semakin berat. Tiba-tiba, mata Denny tertuju pada sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di bawah rak bumbu dapur. Tanpa berkata-kata, Pak Karman membuka kotak itu, dan di dalamnya terdapat sebuah patung kecil yang terbuat dari tanah liat, dikelilingi oleh benda-benda ritual yang tidak asing, cincin, rambut, dan potongan kecil pakaian. Denny merasa pusing melihat benda itu. Ia tahu itu adalah benda yang membuat Maksum bisa menarik kekuatan gaib dan menjalankan pesugihannya. Ini dia, ujar Pak Karman dengan suara tegas. Ia mengambil patung itu dengan hati-hati dan menaruhnya di atas meja.
jika patung ini dihancurkan, pesugihan ini akan berakhir dan makhluk yang menjaga warteg ini akan kehilangan kekuatannya. Tapi, begitu Pak Karman mengangkat tangannya untuk memecahkan patung itu, udara di sekitar warteg berubah. Suara aneh mulai terdengar dari dapur, suara seperti bisikan yang berat dan mengerikan. Bayangan hitam besar yang selama ini mengintai di dapur muncul, mengisi ruangan dengan kegelapan yang pekat. Denny bisa merasakan hawa dingin yang sangat kuat mengalir ke seluruh tubuhnya. Pak Karman tidak gentar, namun terlihat jelas bahwa ia sedang berusaha keras untuk mengendalikan situasi. "Jangan biarkan dia menghentikan ritual ini," teriak Pak Karman kepada Denny dan warga yang ada di sana. "Kita harus terus bertahan." Pak Karman mulai mengayunkan tangannya dan mengucapkan mantra yang semakin keras, mencoba mengusir bayangan itu. Makhluk itu mengamuk, berusaha menyelimuti mereka dengan kegelapan. Tapi Pak Karman, dengan bantuan energi dari warga dan kekuatan cincin pelindung yang diberikan kepada Denny, mulai mengendalikan situasi. "Makhluk ini tidak akan mengalah begitu saja," kata Pak Karman dengan suara tegas. "Tapi kita bisa memecah kekuatannya. Jangan ragu." Dengan satu dorongan kekuatan gaib yang luar biasa, Pak Karman akhirnya menghancurkan patung tersebut. Begitu patung itu hancur berkeping-keping, suara gemuruh menggelegar terdengar, dan bayangan hitam yang menyeramkan itu tiba-tiba berhenti bergerak. Kekuatan yang sebelumnya menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitar warteg mulai berbalik arah. Maksum menjerit keras. "Tidak, tidak boleh." Suaranya terdengar pecah dan penuh dengan kemarahan. Ia berusaha mengerahkan seluruh kekuatan gaib yang ada, tapi makhluk itu yang sudah terbentuk dari perjanjian gelapnya, kini justru berbalik menyerang dirinya. Bayangan hitam itu melingkupi tubuh Maksum, menariknya ke dalam kegelapan yang dalam. "Maksum!" teriak Denny, terkejut melihat apa yang terjadi. Namun Maksum sudah terlambat untuk melawan. Bayangan itu semakin mencekik tubuhnya, hingga akhirnya sosok Maksum menghilang dalam kegelapan yang pekat, bersama dengan bayangan itu yang kini tidak lagi mengancam mereka. Keheningan menyelimuti warteg. Udara yang sebelumnya sangat berat kini mulai terasa lebih ringan. Makhluk itu telah pergi, dan pesugihan yang telah dijalankan Maksum akhirnya berakhir. Pak Karman menghela napas panjang, tubuhnya lemas karena ketegangan yang baru saja berlalu. Ia menepuk bahu Denny. "Berhasil, Den. Pesugihan itu sudah berakhir." Warga yang ikut dalam ritual itu mulai mengucapkan syukur. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi mereka tahu satu hal. Warteg Maksum tidak akan lagi menjadi tempat yang mengerikan bagi mereka. Namun, meski semuanya tampak selesai, Denny merasa bahwa apa yang telah mereka hadapi malam ini bukanlah akhir dari segalanya. Ia tahu bahwa kekuatan gelap seperti itu bisa datang lagi kapan saja. Tapi untuk saat ini, ia merasa sedikit lega. Dan yang lebih penting, ia berhasil menghentikan teror yang sudah lama menghantui. Pagi itu, berita kematian Maksum menyebar cepat ke seluruh sekitar. Warteg Maksum yang selama ini ramai kini hanya tinggal kenangan. Setelah ritual pesugihan ditinggalkan, warteg itu menjadi sepi. Namun, bukan karena alasan yang mereka harapkan. Kematian Maksum ternyata membawa lebih banyak ketakutan daripada kelegaan. Maksum ditemukan oleh salah satu pembeli yang datang lebih awal, terbaring di dapur warteg dengan posisi yang sangat aneh. Seolah sedang bersujud, tangan-tangannya menempel ke lantai, dan wajahnya yang pucat terkulai ke bawah dengan ekspresi yang tidak bisa digambarkan. Seakan-akan dia sedang berdoa atau berupaya untuk menyerahkan dirinya kepada sesuatu yang lebih besar. Tubuhnya kaku, dan meskipun tidak ada tanda kekerasan, aura yang menyelubungi tempat itu terasa sangat mencekam. Warga yang menemukan tubuh Maksum segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Namun tidak ada yang dapat menjelaskan bagaimana Maksum bisa meninggal dengan cara yang begitu misterius. Pihak kepolisian hanya bisa mengonfirmasi bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun mereka tidak bisa mengungkap penyebab kematiannya. Banyak orang yang dulu makan di sana atau bekerja di sekitar warteg itu memilih untuk menjauh. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, suasana di sekitar warteg tetap terasa ganjil. Beberapa warga mengaku sering mendengar suara aneh dari warteg yang kosong itu. Suara seperti gesekan, percakapan samar, atau tawa yang terdengar menggemuruh di malam hari. Beberapa dari mereka bahkan mengalami mimpi buruk atau halusinasi yang
membuat mereka semakin takut. Maksum mungkin sudah tiada, tapi bayangan hitam besar yang pernah menguasai warteg itu tidak pernah benar-benar pergi. Dini sering terbangun di tengah malam, merasa cemas dengan keringat dingin mengalir di tubuhnya. Bayangan besar itu masih ada di pikirannya, bersembunyi di sudut-sudut ruangan, menunggunya untuk kembali. Denny berusaha untuk terus menjalani hidupnya, kembali bekerja di pabrik, bertemu dengan teman-temannya, dan menjalani rutinitas sehari-hari. Tapi rasa takut itu tidak pernah sepenuhnya hilang. Ia merasa selalu ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Beberapa kali, Denny mencoba mencari tahu lebih banyak tentang kekuatan gaib yang pernah menguasai warteg itu. Ia berbicara dengan Pak Karman yang menjelaskan bahwa meskipun ritual sudah berhasil menghancurkan pesugihan Maksum, ada kemungkinan bahwa makhluk gaib yang pernah mengawasi warteg itu masih ada di dunia ini, menunggu kesempatan untuk kembali. Pesugihan seperti itu tidak bisa dihapus begitu saja, Dan, kata Pak Karman. Suatu malam, kekuatan seperti itu bisa tetap ada meskipun tubuh orang yang menjalankannya sudah tiada. Jika tidak hati-hati, dia bisa kembali memanggil makhluk-makhluk lain untuk melanjutkan perjanjiannya. Denny merasa ketakutan yang semakin mendalam. Ia sudah berusaha menghindari hal-hal gaib, tapi kenyataannya, bayangan itu terus menghantuinya. Setiap kali ia berjalan di jalanan gelap atau ketika sendirian di rumah kontrakannya, ia merasa ada yang mengawasinya, sesuatu yang tidak bisa ia lihat namun bisa ia rasakan dengan sangat jelas. Suatu malam, setelah selesai bekerja lembur, Denny pulang dan melewati jalan yang sama menuju kontrakannya. Hawa malam itu terasa aneh. Angin berbisik pelan, seolah membawa suara-suara dari masa lalu yang tidak ingin ia ingat. Denny berjalan cepat, ingin segera sampai di rumah. Tiba-tiba, ia berhenti. Di ujung jalan, di depan warteg yang sudah lama tutup itu, ia melihatnya. Bayangan hitam besar yang pernah ia lihat di dapur. Bayangan itu bergerak, hanya diamati oleh kegelapan. Denny merasa ngeri. Ia tahu bahwa makhluk itu tidak pernah benar-benar hilang. Dan selama bayangan itu masih ada, Denny tahu bahwa ia tidak akan pernah benar-benar bebas. Warteg Maksum kini menjadi sebuah legenda urban yang menakutkan di Cikarang. Kisahnya tersebar dari mulut ke mulut, menjadi cerita seram yang dihindari oleh sebagian besar warga setempat. Banyak yang percaya bahwa arwah Maksum masih berkeliaran, mencari pembeli yang mau menyerahkan diri seperti dulu. Bahkan, meski warteg itu sudah tutup, beberapa orang yang nekat mendekati tempat itu sering melaporkan mendengar suara tawa keras dari dalam atau melihat bayangan samar di jendela yang dulunya penuh dengan cahaya. Denny, meskipun telah berusaha meninggalkan semua itu di belakang, tidak bisa sepenuhnya terbebas dari ketakutannya. Berita tentang kematian Maksum dan ritual yang mengguncang warteg itu terus menghantui pikirannya. Di kota Cikarang, cerita itu menjadi peringatan bagi mereka yang ingin mencari cara instan untuk mendapatkan keberuntungan, bahwa ada harga yang harus dibayar, dan harganya bisa sangat mahal. Setelah kejadian-kejadian yang ia alami, Denny memutuskan untuk pindah dari kontrakan lamanya. Meskipun ia merasa lega karena jauh dari warteg itu, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu yang tak kasat mata masih mengawasinya. Ia sering terbangun di malam hari, merasa tubuhnya dingin dan tegang, seperti ada yang menatapnya dari dalam kegelapan. Satu hal yang tidak pernah bisa ia lupakan adalah makan malam di warung pinggir jalan yang sering ia singgahi. Meskipun tempat itu tampak biasa saja, warung kecil dengan gerobak tua, Denny sering merasa bahwa matanya diawasi ketika duduk makan. Sesekali ia merasakan bayangan bergerak di sudut matanya, atau mendengar suara seperti bisikan pelan yang membangkitkan rasa takut. Bahkan ketika ia mencoba menikmati nasi goreng atau sate ayam, rasa pahit seperti yang pernah ia rasakan di warteg Maksum selalu kembali terngiang, mengingatkannya pada hal-hal mengerikan yang telah terjadi. Di sebuah warung pinggir jalan, saat ia sedang menikmati makanannya sendirian, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun warung itu terang benderang, ia merasakan hawa dingin yang merayap di kulitnya. Denny menoleh ke sekitar, tetapi tidak melihat siapapun yang mencurigakan. Namun, saat pandangannya teralih ke sebuah meja kosong di sudut, ia melihat bayangan hitam besar seperti yang pernah ia lihat di warteg itu.
Bayangan itu muncul begitu cepat, lalu hilang, meninggalkan rasa dingin yang menggigit. Denny berusaha menahan ketakutan yang mulai merayap. Makanan yang semula nikmat terasa seperti ada rasa pahit yang mengganggu mulutnya. Ia berusaha menjauh dari meja itu, tapi kegelapan yang Maksum tinggalkan tidak pernah benar-benar pergi. Arwah Maksum dan kekuatan gaib yang pernah melayaninya mungkin masih ada, bersembunyi di balik bayangan, menunggu kesempatan untuk kembali. Saat Denny berjalan pulang, ia merasa ada suara langkah kaki yang mengikutinya. Suara itu terdengar samar, namun jelas, seperti ada seseorang yang mengikutinya. Denny menoleh, tetapi tak ada siapapun. Ia mempercepat langkah, tapi suara itu semakin jelas. Kini, ia merasa bayangan itu mengejarnya, ingin menariknya kembali ke tempat yang penuh dengan kegelapan itu. Denny tahu satu hal yang pasti, ia mungkin bisa meninggalkan Cikarang, tapi ketakutannya akan Maksum dan bayangan besar yang menghantui dirinya akan selalu mengikutinya di setiap langkah, di setiap sudut kota, bahkan di setiap warung pinggir jalan. Dan selama bayangan itu masih ada, Denny sadar bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Nah, begitulah akhir dari kisah ini. Semoga teman-teman semua bisa terhibur. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.